Oke, saudara-saudara, selamat datang. Thank you udah makan waktu and bisa join di ibadah kita pada sore hari ini. Jadi ibadah kita pada hari ini agak spesial dan untuk kasih variasi dikit juga. Jadi kita hari ini akan melakukan what we call prayer night. Jadi hari ini kita akan lebih khusus mendoakan beberapa pokok nanti yang akan dibagikan lewat di screen juga. Kita juga akan ada breakout room supaya kita bisa juga berdoa dengan teman-teman kita. Jadi untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan tema prayer night, I think it's very apt that we open with a prayer. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Bahkan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami, kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan kepada setiap dari kami, dari yang sakit yang menjadi sembuh, ataupun juga Engkau yang terus memberikan kami waktu untuk bisa hidup. Kami juga mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, di mana kami akan berdoa, kami akan bicara dengan Engkau melalui tentang setiap pokok-pokok doa. Kami berdoa supaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap dari kami. Engkau juga menyiapkan hati kami, untuk kami bisa fokus ke dalam ibadah pada sore hari ini. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan juga saya pikir bagusnya juga kalau kita menyanyi lagu dengan judul Hear Our Prayer. Bukan supaya kita minta Tuhan mendengar doa kita, karena kita pasti tahu Tuhan mendengar doa kita. Tapi it's just our faith, iman kita bahwa Tuhan udah pasti akan mendengar doa kita. Mari kita menyanyikan bersama. Hear a prayer, God above, as we come to you and seek your patient love. Hear our hearts, hear our minds, hear the echoes of the words we cannot find. Be our hope, be our guide, in our wanderings of weakness break our pride. Not for ease shall we pray, but for strength that we may walk with you this day. So we pray in faith, your will be done, as we long to see your kingdom come. We ask with one voice, we ask with one voice, through Jesus Christ our Lord. Hear our prayer, faithful one, shape our yearnings to the gospel of your Son. Free our hearts, free our minds, from the world that sin will wage till you arrive. Be our joy,
So we pray in faith, your will be done, as we long to see your kingdom come. We ask with one voice. We ask with one voice, through Jesus Christ our Lord. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan percaya bahwa Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Dan that itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus juga peduli sama kita, dan kita bisa makanya datang kepada Dia, kita bisa mengucapkan segala sesuatu apapun yang dalam pikiran kita, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar kita. Dan itu juga topik dari renungan singkat kita pada malam hari ini. Jadi renungannya diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14-15 yang akan saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi nanti mungkin Kogen juga pasti akan menjelaskan. Tapi saya bisa memahami Tuhan ada Allah yang peduli. Tuhan mengerti apa yang sebenarnya kita mau. Dan karena Tuhan mengerti apa yang kita mau, kita sebenarnya nggak perlu berdoa. Tapi itu adalah salah satu bukti bahwa kita mau melakukan relationship dengan Tuhan. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa kita telah dikasih apapun yang kita mau itu dari Tuhan. Dan juga bahwa Kristus yang udah mati, bahwa itu hanyalah bukan salah satu ya, itu satu-satunya yang sebenarnya kita butuh dari Tuhan, yaitu bahwa kita sekarang telah dibenarkan oleh kematiannya. Jadi dengan that in mind, saya mengajak sebelum Kokian memberikan renungan singkat, saya ingin mengajak jemaat menyanyikan O Come in Humble Prayer. Dengan cara rendah hati, kita datang pada Allah, kita berdoa, kita puji nama-Nya. Oh, come in humble prayer to God Almighty, our perfect, glorious, sovereign Trinity. With reverence and with joyful adoration, Christ alone is our sufficiency. Oh, come, let us confess ourselves unworthy, turning with repentance and with shame. Earn again corruption and omission. Know again forgiveness in His name. Oh, come in humble prayer. Come in humble prayer. Oh, come in humble prayer before our God. Oh, come to God with awe-inspired thanksgiving. Marvel at His mercies without end. Proclaim
every care on God our Father, pleading for a world awash with sin. Joy and mercy's triumph through the gospel, hearts forsaking all to follow Him. Oh, come in humble prayer, come in humble prayer. Oh, come in humble prayer before our God. Oh, come in humble prayer, come in humble prayer. Oh, come in humble prayer before our God. Selamat sore semuanya, dan hari ini kita secara khusus kita akan masuk ke dalam doa. Sulit sekali ya ketika kita bicara mengenai doa, kita mungkin membayangkannya ialah bagaimana kita berdoa, atau mungkin seperti apa doa kita seharusnya yang didengar. Tetapi malam hari ini kita akan berbicara kepada Tuhan. Dan saya yakin itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, jangan takut dengan bagaimana kita harus berdoa, atau apa yang harus kita doakan, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk berbicara kepada Dia. Jadi malam hari ini adalah malam yang spesial. Saya nggak tahu apakah kita pernah berdoa, dan kita merasa tidak yakin apa sebetulnya Tuhan dengar doa saya. Is it too obvious? Kenapa saya perlu datang lagi ke Tuhan kalau Tuhan itu Maha Tahu? Nah, di 2 ayat di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ini akan menjelaskan kepada kita kenapa kita perlu datang kepada Dia dan kenapa kita perlu datang kepada Dia dalam keyakinan. Mari kita berdoa sebelum saya jelaskan 2 ayat. Terima kasih Bapa di surga buat semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sekali karena Engkau baik. Kau mendengar doa-doa kami, dan Kau menghendaki kami untuk kami berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan datang ke hadirat Tuhan, dan kami akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau terus berbicara kepada kami, bukan hanya melalui firman-Mu, tetapi juga terutama melalui firman yang sebentar lagi akan dijelaskan. Berkati waktu kami bersama-sama ya Tuhan, Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal yang ke-5 yang tadi kita baca, menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus berdoa dengan yakin. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang kita sulit ya, kita bayangkan. Bagaimana saya berdoa dengan yakin. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5, sekali lagi akan bacakan. Dan inilah keberanian kita, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Luar biasa ya, di 2 ayat ini bicara mengenai keberanian percaya kita. Dikatakan bahwa Ia akan mengabulkan doa kita ketika kita datang kepada Dia dengan keberanian percaya kita kepadanya. Berdasarkan apa? Pertanyaannya. Jika kita meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dikatakan. Jikalau kita meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi kata jikalau itu penting karena itulah yang menjadi kondisinya. Kalau misalnya kita dapat datang kepada Dia dengan keberanian percaya dan bahwa Ia akan mengabulkan doa kita. Pertanyaannya ialah, apa artinya meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa berarti orang Kristen harus tahu kehendak Allah sebelum kita berdoa? Seperti mungkin mengetahui rahasia kehendak Allah untuk masa depan, atau mencari suatu misteri di dalam
Allah sendiri untuk tahu kira-kira apa ya yang sebetulnya yang Allah mau. Nah, memang ada rahasia yang tidak kita tahu soal masa depan yang sering sebagai hidden will. Kita tidak tahu mengenai hal tersebut. Allah yang satu-satunya tahu. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal yang tersembunyi, hanya bagi Tuhan saja yang tahu, dia tidak beritahukan kepada kita. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan. Dan yang luar biasa, ada begitu banyak yang dinyatakan kepada kita. Ya. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi ada lagi kehendak Allah yang kita sebut sebagai the revealed will. Dan inilah yang disebut sebagai revealed will. Di mana Allah menunjukkan apa yang dia mau. Jadi dengan jelas, itu ada di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang didorong bagi kita, untuk kita hidup kudus, untuk kita bertobat, itu semuanya sudah jelas. Agar apa? Agar orang-orang boleh percaya kepada Yesus. Itu sebuah doa, di mana apa? Di mana kita sudah tahu dengan jelas, itulah yang menjadi kehendak Allah. Jadi dikatakan revealed will. Jelas, Allah menunjukkan apa yang dia mau. Jelas ada di dalam Alkitab. Begitu simple. Hidup kudus, pertobatan. Ya, agar orang-orang percaya boleh datang kepada Yesus. Itu adalah doa-doa yang jelas merupakan revealed will dari Allah. Kita nggak usah tanya mengenai hal itu. Apakah itu kehendak Allah atau bukan. Dan jelas ada di dalam Alkitab. Doa misalnya, agar banyak pekerja dikirim ke ladang Allah. Dan itu jelas dikehendaki oleh Allah. Dan itu adalah bagian daripada kehendak yang disebut sebagai revealed will. Jadi ada dua, seperti yang tadi saya katakan. Ada yang disebut sebagai hidden will, yang kita tidak tahu. Tapi ada yang disebut sebagai revealed will, di mana itu adalah sesuatu yang jelas yang kita tahu. Nah, seringkali kita hanya mencari hidden will, tanpa kita sadar bahwa sebetulnya ada begitu banyak revealed will yang ada di dalam Alkitab, yang jelas diberikan kepada kita. Dan Allah tidak segan-segan untuk memberikan kepada kita jawaban daripada revealed will tersebut, atau kehendak Allah di dalam revealed will itu. Itu adalah semua permintaan yang dia pasti akan dengar, dia tidak akan tolak sama sekali. Karena apa? Karena itu adalah jelas kehendak dia. Oleh karena itu, 11 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa ia akan mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, kalau orang-orang Kristen berdoa menurut hal-hal ini, menurut 1 Yohanes, yaitu menurut kehendak Allah yang sudah pasti, maka mereka berdoa sebetulnya menurut kehendak Allah. Jelas sekali. Dan seringkali keyakinan bahwa dia mendengar apa yang kita minta saja, sebenarnya itu udah cukup. Udah cukup bagi kita. Kalau Allah mendengar apa yang kita minta. Karena itu adalah tujuan daripada doa. Kita tahu bahwa semua permintaan kita nggak akan semuanya diberikan oleh Allah. Nggak akan semuanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan seringkali sesuatu yang sepertinya kehendak Allah yang pasti bahkan kita minta, Allah belum tentu kasih. Misalnya, kalau misalnya kita minta pekerja, dikirim ke ladang Tuhan di tempat tertentu, tetapi mungkin sampai saat tertentu Tuhan belum kirim orang tersebut. Tapi kita tahu dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, dan itu seringkali sudah cukup. Udah cukup. Karena kita tahu bahwa Tuhan dengar, dan dia akan menjawab sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan attitude yang diajarkan oleh Alkitab ini. Jadi bukan hanya sekedar mencari-cari apa misterius atau misteri daripada hidden will ini, tetapi kita berdoa untuk revealed will. Revealed will yang jelas. Kita berdoa supaya ada orang-orang yang dikirim ke ladang Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Kita berdoa supaya hidup kita boleh kudus di hadapan Allah. Kita berdoa supaya kita bisa terus mewartakan Injil, supaya ada banyak orang yang datang.
Kita berdoa supaya ada begitu banyak orang yang meresponi berita Injil. Mari kita berdoa dengan attitude yang diajarkan oleh Alkitab. Berdoa dengan iman, seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan jangan sama sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi doa dengan iman, dengan sebuah keyakinan. Ya, seringkali kita nggak berdoa dengan iman. Kita harus berdoa dengan iman. Kita tahu bahwa Allah mendengarkan kita. Yang kedua, berdoa dengan sabar. Ingat cerita bagaimana seorang janda yang terus-menerus di Lukas pasal 18 meminta dan memohon. Ya. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan bahwa janda ini karena dia terus-menerus, persisten, dengan sabar, dia meminta terus. Pada akhirnya apa yang dia minta juga dikabulkan. Yang ketiga, berdoa dengan taat. Dengan taat. 1 Petrus 3 ayat 12 katakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita berdoa itu adalah untuk kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah taat kepada Allah? Apakah kita perlu bertobat di hadapan Dia? Oleh karena itu, penting sekali untuk kita datang kepada Dia dengan kita meminta ampun terlebih dahulu dari dosa-dosa, dari pelanggaran kita sebelum kita masuk ke dalam permintaan-permintaan. Berdoa, yang keempat, berdoa dengan tunduk pada kebijaksanaan Allah. Jangan kita yang atur Allah. Biar Allah menjadi Allah, menjadi ciptaannya. Berdoa dengan tunduk kepada Dia yang mempunyai kebijaksanaan, yang Maha tahu atas segala sesuatu, dan yang Maha menguasai atas segala sesuatu. Dan kita tahu, seperti yang Paulus katakan di 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa kita boleh minta, tetapi kebijaksanaan Allah itu pada akhirnya yang jauh lebih baik dan jauh memiliki sebuah waktu yang jelas untuk dikabulkan atau mengabulkan permintaan-permintaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan attitude tersebut. Tetapi sebelumnya mungkin ada baiknya untuk kita datang kepada Tuhan dan untuk meminta Tuhan menyelidiki hati kita terlebih dahulu sebelum kita datang untuk berdoa akan hal-hal yang lain. Mari kita berdoa, dan saya ingin kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk supaya Tuhan menyelidiki hati kita, supaya Tuhan sendiri yang melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan untuk kita datang kepada Dia dan meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pengampunan dan pertobatan kita. Mari kita berdoa. Saya akan undang kita semua untuk berdoa secara pribadi sebelum nanti saya akan bersama-sama. Minta ampun kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menyucikan, membersihkan kita sebelum kita masuk ke dalam permohonan-permohonan doa lainnya. Terima kasih Bapa di surga, untuk Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, bersihkan kami, sucikan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa
supaya Tuhan sendiri yang boleh melayakan kami ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyatakan diri kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami melalui momen ini. Bukan hanya kami yang berbicara, tetapi Tuhan yang berbicara juga kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan kita akan berdoa bersama-sama, dan hari yang akan memimpin kita nanti untuk kita bergantian secara berdoa, baik itu secara berkelompok maupun juga berdoa nanti yang akan dipimpin oleh beberapa orang. Silakan Hari. Oh, masih mute. Oke. Jadi thank you buat Koken untuk renungan yang singkatnya. Jadi sekarang kita akan berdoa bersama. Kayaknya harusnya kita akan berdoa untuk Sydney dan New South Wales. Jadi akan breakout room nanti Rani saya akan bisa copy paste pokok-pokok doanya. Terus nanti Rani yang akan assign the room. Jadi mungkin bisa di-assign sekarang, Mas? Nah, pada saat yang bersamaan ini juga kita bersyukur kalau misalnya kita ada Freddy di sini. Freddy tentunya nggak asing lagi buat kita karena teman-teman udah pernah ketemu baik secara in person maupun juga online. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol pada sore hari ini dengan Freddy dan kita akan nanti mendoakan juga untuk Freddy. Halo Fred, apa kabar Fred? Halo, selamat sore, Kian, teman-teman semua. Iya. Kabar baik, puji Tuhan. Adem ya sekarang ya, Fred ya? Iya, Pak. Habis dicukur. Iya, jadi baru dapat clipper set minggu lalu. Baru dapat clipper set minggu lalu. Iya, karena pas Father's Day, jadi ada diskon di Shaver Shop. Oh iya, walaupun kamu belum order ya. Iya, Pak. Fred, kita mau nanya-nanya sama kamu mengenai pelayanan yang kamu kerjakan. Bisa sedikit cerita kira-kira beban apa yang Tuhan berikan kepada kamu akhir-akhir ini di dalam bidang-bidang apa aja? Yep. Ya, jadi aku beberapa tahun terakhir ada ikut misi di beberapa tempat. Salah satunya itu waktu bulan April kemarin gitu. Jadi itu bulan Ramadan kalau orang Muslim, dan kita ingin berbagi gitu kepada mereka. Kita mau berbagi tentang damai gitu, tentang kedamaian yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi aku sama teman-teman dari gereja-gereja di Western Sydney, kita mendirikan satu tempat di salah satu suburb di sana. Kita bikin yang namanya Peace Tent, ya. Dan itu apa itu? Dalam bahasa Arabnya itu, kalau nggak salah, kemah salam. Jadi apa artinya? Kemah damai. Nah, jadi kemah damai itu kita bikin satu kemah di persimpangan jalan, pas kebetulan di depan gedung gereja juga. Dan di persimpangan jalan itu rame gitu. Jadi banyak orang yang datang ke situ dan mereka biasanya berbuka puasa. Jadi mereka keluar dari train station terus bisa
em, beli makanan. Di situ ada banyak toko makanan gitu. Jadi mereka bisa beli makanan untuk buka puasa. Jadi kita bukanya itu malam gitu, malam setelah maghrib jam 6 gitu kan. Ya. Iya, nah kemahnya itu seperti apa? Di kemahnya itu kita bikin 2 kompartemen ya. Yang satu untuk pria, satu untuk wanita. Jadi begitu kita masuk ke dalam kemah, kita ada welcomer-nya. Welcomer-nya itu yang akan membimbing orang masuk gitu. Kalau laki-laki disuruh ke sebelah kiri, perempuan atau anak-anak di sebelah kanan. Nah, kecuali kalau misalnya yang datang itu keluarga, ya kalau keluarga lebih bebas gitu, misalnya orang tua sama anak-anaknya mereka bisa duduk dimanapun gitu. Tapi umumnya yang laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Nah begitu mereka masuk, kita sediakan juga minuman. Jadi ada teh, ada kopi, ada. Jadi sekalian mereka buka puasa ya di sana ya. Iya, mereka habis lain terus mau ngobrol-ngobrol di dalam. Jadi kita undang mereka datang gitu. Jadi kita mau berbagi tentang kedamaian di bulan ini dan ya mau nggak kalian datang gitu. Jadi ada orang yang tungguin di depan kemahnya. Lalu ya undang orang yang datang gitu, pas orang yang lalu lalang di jalanan itu kita undang masuk. Ya puji Tuhan ya, kita bisa kerjakan hal-hal seperti itu di negara yang bebas kayak di Australia di sini, nggak ada tekanan, nggak ada gimana, orang bisa datang dan orang bisa ya maksudnya ngobrol dengan orang-orang Kristen ya, maksudnya ya selama itu ya. Iya. Nah, pada ketika kamu terima orang-orang tim, kamu terima orang-orang yang kamu kerjakan, ngobrol apa aja atau ngapain kamu selama itu? Iya, jadi kita yang pasti kita kenalan dulu, apalagi kalau misalnya orangnya belum kenal gitu. Kita tanyain apa kabarnya, terus tinggalnya di mana, udah berapa lama tinggal di Australia, dan mungkin asalnya dari mana, atau gimana Lebaran Ramadan kali ini gimana gitu. Apakah puasa gimana gitu. Kita pengen mendengar gitu dari mereka juga gitu, maksudnya cerita. Terus kamu sempat membagikan Injil nggak di sana? Gimana caranya ngebagiin Injil dengan orang-orang seperti itu? Iya, jadi tujuan kita itu ya emang ingin berbagi kedamaian gitu, dan kita ada di website kita ada namanya peacestand.org. Udah ada itu, Juli udah kasih website-nya. Thank you. Oh iya, terima kasih Juli. Ya, ya Juli juga. Dan di situ ada 7 cerita tentang peace, tentang kedamaian. Dan ini cerita yang diambil dari kitab Injil gitu ya. Jadi apa aja ceritanya yang biasa aku sering share buat mereka adalah yang pertama itu cerita tentang yang ada orang lumpuh yang diturunin sama 4 orang temannya dari atap rumah gitu. Jadi ada satu waktu yang Yesus lagi ngajar, terus ramai banget di situ, ada kerumunan, jadi mereka nggak bisa masuk. Terus akhirnya mereka naik ke atap, terus dibuat lubang, lalu diturunkan orang yang sakit, temannya itu sakit lumpuh, diturunkan lewat lubang itu, pas di depan Yesus yang lagi ngajar gitu kan. Terus habis itu Yesus bilang, dosamu diampuni gitu. Yesus bilang ke orang ini, dosamu sudah diampuni. Terus ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat di situ juga yang dengar Yesus, dan mereka nggak senang gitu, nggak senang karena Yesus bilang dosamu diampuni. Jadi mereka bilang, siapa ini? Kenapa bisa ngampuni dosa gitu? Apakah orang ini Tuhan? Dia sudah menghujat Tuhan.
Terus akhirnya Yesus nanya balik ke mereka, dia bilang, mana yang lebih gampang itu? Apakah saya bilang ke orang ini kalau dosamu diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah dan kamu sembuh gitu. Terus Yesus bilang ke mereka, supaya kamu tahu kalau anak manusia itu bisa mengampuni dosa, maka saya perintahkan ke orang ini supaya bangun dan berjalan. Lalu akhirnya orang lumpuh itu bangun, berjalan, dan pulang gitu. Nah, jadi ini cerita yang bagus karena benar-benar bisa relate gitu, bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu, kehidupan sehari-hari terutama bagi orang-orang yang dari latar belakang saudara-saudara kita yang muslim gitu ya. Karena sangat berkaitan gitu dengan pengampunan dosa dan sakit penyakit. Dan ketika aku coba share dari cerita itu, poin yang aku coba bagikan adalah apa itu masalah terbesar manusia? Apakah masalah terbesar manusia itu penyakit atau bencana alam atau apa gitu, COVID? Apakah itu masalah terbesar gitu? Dan ya cerita ini sangat bagus karena dia menunjukkan kalau sebetulnya itu semua adalah karena dosa gitu. Gitu. Itu salah satu ceritanya gitu. Dan masih ada cerita yang lain kayak tentang Zacchaeus atau ya orang Farisi dan orang pemungut cukai gitu ya yang berdoa di hadapan Tuhan. Itu juga cerita-cerita yang bagus yang bisa kita bagikan. Thank you ya Freddy ya udah bagi pengalaman ini, dan terutama juga maksudnya untuk bisa berani kamu untuk mencoba untuk mengabarkan Injil dengan cara yang unik ini khususnya kepada orang-orang Muslim. Dan saya dorong kepada teman-teman yang ada di Spice juga, kalau misalnya kalian tertarik, nanti kalian bisa ngobrol lagi dengan Freddy untuk tanya pengalamannya bagaimana. Dan saya yakin pasti ada yang menolak ya, benar nggak maksudnya? Iya, tapi satu hal yang penting, kita di sana bukan untuk bilang mereka itu salah, enggak. Betul. Gitu. Jadi kita di sana itu untuk ya memang berbagi gitu. Jadi mungkin mereka ada miskonsepsi gitu ya, miskonsepsi tentang siapa Yesus itu atau miskonsepsi tentang cerita-cerita di Alkitab. Mungkin mereka dengar dari orang lain tapi belum tentu apa yang Alkitab bilang gitu, belum tentu sama gitu kan. Jadi tujuan kita itu bukan bilang oh kamu salah atau apa yang kamu percaya salah, bukan gitu. Justru itu bulan Ramadan kan. Jadi kita datang ke mereka dan kita emang damai gitu, berbagi kedamaian. Dan ya itu tujuan kita gitu. Jadi menghindari konflik, kita nggak apa ya. Iya, bukan mencari keributan gitu di situ. Thank you ya Freddy ya udah share ini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lagi, boleh tanya ke Freddy langsung. Tapi kita akan doakan. Jadi di slide berikutnya kita akan lihat, kita akan mendoakan beberapa hal ini, khususnya mengenai pokok-pokok doa misi. Kita akan doakan untuk pelayanan Freddy, dan kita juga doakan untuk Julie dan persiapan ke Indonesia. Kita doakan untuk para misionaris yang belum bisa pergi, untuk pelayanan kampus, untuk pelayanan misi di Indonesia, pelayanan perkantas, ya kita akan doakan untuk beberapa pokok doa ini. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih juga buat pengalaman Freddy yang boleh kami dengar, bagaimana dia melakukan misi, tidak perlu harus pergi jauh, tetapi di Sydney pun dia bisa melakukannya itu, khususnya kepada orang-orang yang dari latar belakang Muslim. Biarlah kiranya ini Tuhan menggugah kami, supaya kami juga boleh memikirkan mengenai hal ini, dan nanti kalau misalnya memang pada waktunya, kami boleh juga berpartisipasi Tuhan untuk membagikan Injil, kalau misal Tuhan kehendaki di dalam konteks Kristen ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kepada orang-orang Muslim lainnya yang ada di Sydney. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mengembangkan terus kerajaan Allah dengan pelayanan-pelayanan yang unik, misalnya seperti storytelling atau juga pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan misi Tuhan, khususnya yang berhubungan dengan kami dan berhubungan dengan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk misionaris yang kami dukung, yaitu Julie,
Kami yakin ya Tuhan bahwa pada saat ini Juli sudah kepingin sekali ada di Indonesia, tetapi masih belum bisa pergi. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan kesabaran kepada dia ya Tuhan, dan biarlah kiranya waktu yang Tuhan sudah siapkan dia untuk ada di sini sekarang ini, biarlah kiranya itu juga dia boleh terus melayani Tuhan di Spice. Terima kasih juga untuk para misionaris, walaupun mereka belum bisa pergi ke negara-negara tujuan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang bersama-sama dengan mereka, Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka, dan Tuhan biarlah kiranya Engkau buat mereka untuk boleh efektif ya Tuhan, bisa melayani gereja-gereja dan terus melakukan mobilisasi untuk untuk mempersiapkan generasi para misionaris berikutnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kampus yang ada di sekitar kami, karena lokasi kami yang dekat dengan Macquarie University. Kami berdoakan ya Tuhan untuk pelayanan fokus, untuk pelayanan CU, untuk pelayanan postgraduate di sana. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya melalui pelayanan-pelayanan ini sekali lagi Tuhan Yesus boleh diberitakan dan ada banyak orang-orang yang boleh meresponinya dan boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pakai organisasi-organisasi ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi di Indonesia, baik oleh organisasi misi maupun oleh gereja. Tuhan, biarlah kiranya di dalam waktu pandemi ini ya Tuhan, Kau terus yang mengembangkan pelayanan mereka dengan cara-cara yang kreatif ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau beberapa gereja atau organisasi misi boleh memikirkan bagaimana bisa melayani, menyebarkan Injil dengan cara yang kreatif. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga ya Tuhan yang boleh terus bekerja di dalam semua cara-cara ini ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Bapak untuk organisasi yang kami dukung juga seperti Yayasan Cinta Baca. Terima kasih ya Bapak kalau misalnya mereka terus bisa kreatif untuk terus menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan perkantas di Indonesia, di kampus-kampus, biar kiranya Tuhan Kau pakai juga pelayanan ini secara efektif ya Bapak, untuk menjangkau para mahasiswa terutama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya kerajaan Tuhan boleh ada di dalam dunia ini, boleh berkembang, dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan melalui pelayanan manusia yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan terus melanjutkan berdoa, nanti hari akan pimpin kita terus di dalam. Oke, thank you buat Ko Freddy sama Kogan yang udah sharing tentang misi di sini juga. Dan sekarang kita mau berdoa untuk doa syafaat untuk Indonesia dan dunia yang akan dipimpin oleh Cira. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak jemaat untuk menyanyikan satu lagu, doa kami. Ini doa dalam bentuk lagu. It's been kayaknya udah lumayan tua juga, tapi I think sangat lagu yang sangat bagus tentang bagaimana doa itu untuk lagu ini khusus untuk kita berdoa untuk ke Indonesia dan dunia. Jadi saya pikir sangat bagus untuk dinyanyikan. Saya mengajak teman untuk ini.
kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Silakan Kira, memimpin kita dalam doa syafaat. Seperti yang terlihat untuk topik doa syafaat hari ini, itu yang pertama kita akan mendoakan negara-negara yang sedang memerangi COVID, terus kesehatan mental, and then perdamaian dunia, terutama di Afghanistan, Timur Tengah, sama negara-negara di Afrika, dan yang terakhir untuk ini pemerintah negara-negara di dunia supaya bisa menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di saat mereka memerintah. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur ya Bapa, kami atas kesempatan hari ini Tuhan, di mana sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kebaktian bersama melalui online secara Zoom Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami tahu Bapa, hanya Engkau satu-satunya batu karang tempat kami bersandar terlebih di saat pandemi ini. Kami minta ya Tuhan akan kebijaksanaan dan pengertian yang lebih lagi terhadap para dokter dan saintis supaya mereka bisa lebih lagi mengerti, mencari cara penanganan yang tepat untuk COVID. Dan juga Tuhan untuk para tenaga medis dan caregiver Tuhan, semoga mereka Tuhan diberikan kesabaran Tuhan dan kasih sayang lebih lagi Tuhan untuk menjaga pasien yang terpapar COVID. Dan juga kami percaya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati Tuhan dan memberikan perlindungan ekstra Tuhan kepada para tenaga medis Tuhan. Juga Tuhan buat orang-orang yang Tuhan di saat ini Tuhan di berbagai negara yang mungkin menerima vaksin secara terlambat Tuhan, atau mereka mendapatkan antrian vaksin tapi tidak benar-benar disuntik secara vaksin Tuhan, ketidakadilan seperti itu Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan turun tangan Tuhan dan mengatasi itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan orang-orang yang berlaku tidak adil itu Tuhan Engkau yang akan melembutkan hati mereka Tuhan. Dan buat mereka Tuhan yang terpapar COVID saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk menghadapi virus ini Tuhan, dan kesembuhan Tuhan itu hanya daripada Engkau. Untuk juga stabilitas perekonomian Tuhan di dunia ini Tuhan yang sangat hancur Tuhan pada saat ini Tuhan akibat pandemik Tuhan, kami percaya Tuhan tangan sendiri Tuhan yang Engkau ulurkan Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan kebijaksanaan Tuhan dan penanganan yang terbaik Tuhan Engkau
sendiri Tuhan melalui pemerintah Tuhan, supaya mereka tahu Tuhan hal apa yang mereka harus lakukan Tuhan. Juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul Tuhan dalam kesehatan mental Tuhan, yang baik disebabkan oleh stres, sakit penyakit, trauma maupun oleh banyak faktor lain di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai dari-Mu Tuhan yang selalu beserta dengan mereka, dan kiranya Engkau Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengulurkan tangan bagi mereka, dan juga buat mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan mental ini Tuhan, biar Engkau Tuhan yang melembutkan hati mereka Tuhan. Mungkin ada saat-saat di mana Tuhan mereka itu nggak tahu Tuhan siapa yang harus mereka cari Tuhan, dan bagaimana mereka harus meminta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan ada saat yang tepat Tuhan, ada yang orang yang tepat Tuhan yang Engkau tempatkan buat mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, karena kami tahu Tuhan pengharapan Engkau itu nyata Tuhan buat setiap orang Tuhan. Dan juga Tuhan ampuni Tuhan orang-orang mungkin yang sudah berlaku salah Tuhan, atau menyebabkan trauma Tuhan buat orang yang menghadapi kondisi mental tersebut Tuhan. Tapi biarkanlah Tuhan ada suatu rekonsiliasi Tuhan di antara mereka Tuhan, sehingga semua ini pun membawa kebaikan yang lebih lagi Tuhan, dan bisa mensupport dan nge-push orang tersebut untuk lebih cepat sembuh Tuhan. Juga Tuhan untuk kondisi yang sedang kacau balau Tuhan di berbagai belahan di dunia ini Tuhan, seperti di Afghanistan Tuhan, Timur Tengah Tuhan, dan berbagai negara di Afrika Tuhan, banyak konflik Tuhan, dan juga bentrokan antara geng dan pemerintahan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sang pembawa damai Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan melembutkan hati-hati orang yang penuh dengan rasa kebencian dan ingin memporak-porandakan kondisi yang damai di berbagai negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengeluarkan tangan Tuhan kepada mereka Tuhan, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyelesaikan masalah ini Tuhan. Dan untuk mereka Tuhan, para orang-orang Tuhan yang mungkin kehilangan rumah Tuhan, kehilangan sanak saudaranya Tuhan akibat konflik-konflik ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan mereka Tuhan. Dan juga untuk para pemerintah di dunia ini Tuhan, terlebih lagi untuk pemerintah di Australia Tuhan, di mana pada saat ini kami berdomisili Tuhan, dan juga di Indonesia Tuhan, kami minta Tuhan supaya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah mereka Tuhan, dan menempatkan orang-orang yang tepat Tuhan di pemerintahan-pemerintahan, supaya Tuhan nilai-nilai dari kerajaan Allah tersebut Tuhan itu boleh diterapkan Tuhan di dalam pemerintahan Tuhan di setiap negara Tuhan, sehingga Tuhan dunia ini Tuhan tidak hanya mengenal Engkau Tuhan, tapi lebih lagi setiap harinya boleh melaksanakan kebenaran di dalam setiap aspek di dalam kehidupan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa-doa kami Tuhan, ini concern kami Tuhan, kami serahkan Tuhan semua doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Thank you buat memimpin kita dalam doa syafaat. Dan sekarang kita akan jadi ini yang saya ada di screen habis ini. Next screen. Yes. Jadi, belum ada ini. Oh iya, oke. Kayaknya saya skip. Anyway, iya. Ini kalau 1:8, yang punya teman-teman udah familiar sekarang. Karena yang kami katakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Yesus. Jadi ini motonya MITC, kok MITC? Oh my goodness. Motonya Spice.
Dan tapi juga ini motonya Saint Phil's, gereja induk kita. Jadi ini adalah role dari apa ya, kebaktian itu supaya kita bisa setiap orang yang datang kita bisa memimpin mereka ke dalam kesempurnaan dalam Kristus. Jadi pada segmen doa pada kali ini saya akan memimpin kita untuk berdoa untuk Spice dan Saint Phil's. Jadi mari kita berdoa. Pak Kameskuah, kami bersyukur untuk ibadah Thanksgiving minggu lalu. Kami selalu bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, meskipun dalam pandemik. Karena kami percaya dan tahu bahwa kasih-Mu, bahwa pemeliharaan-Mu, bahwa pimpinan-Mu nggak habis meskipun dalam waktu pandemi ini. Kami juga bersyukur di mana setiap congregation dengan berbagai macam latar bahasa, dengan berbagai macam background juga bisa bersama-sama mengucapkan syukur. Kami juga bersyukur untuk Reverse Women Conference yang berlangsung kemarin. Kami bersyukur untuk conference ini di mana setiap perempuan di equip lagi untuk mereka supaya mereka bisa semakin bertumbuh dalam Kristus. Kami mau berdoa secara khusus untuk kebutuhan finansial ya Tuhan, untuk proyek-proyek di Gereja Saint Chris dan Saint Mark's. Untuk kebutuhan misi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan mencukupkan kami, bahwa Engkau yang akan terus juga beri jalan ya Tuhan bagi proyek-proyek ini supaya bisa terjadi, karena setiap proyek ini untuk semuanya hanya untuk menyalakan nama-Mu dan untuk better equip the church and the people. Kami juga mau berdoa khusus untuk Spice ya Tuhan, supaya setiap masing-masing daripada kita bisa terus melayani, especially juga selama lockdown ini dan border yang tutup juga, supaya kami bisa support terus kepada setiap jemaat kami, especially yang ada di dalam flat atau apartemen sendiri. Kami berdoa supaya Engkau yang bisa menggerakkan hati kami supaya kami bisa terus support mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa dalam waktu online seperti ini, kami berdoa supaya banyak jemaat yang bisa ikutan meskipun mereka ada di belahan dunia yang lain. Kami berdoa supaya mereka bisa bergabung dan bisa di refresh lagi melalui firman yang akan dibawakan. Kami juga berdoa untuk acara-acara kami ke depannya, seperti Waktu Indonesia Memasak, Bindo into Indo juga kami berdoa supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kami semua berdoa juga supaya setiap orang yang datang bisa mengerti bahwa menunjukkan kasih itu nggak susah, dan kami berdoa supaya acara ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga mau khusus berdoa ya Tuhan, especially kalau udah waktunya kami harus bisa beribadah in person, kami berdoa supaya semuanya bisa lancar kembali, kami nggak ganggu, dan kami berdoa supaya teman-teman bisa enjoy waktu kami bersama beribadah in person. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi ini sekarang waktunya kita breakout room. Tapi there is one verse dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini mungkin ayat yang udah sangat familiar, tapi angka bagusnya kalau kita sekali lagi di-remind bahwa there is no pokok doa yang too simple atau too hard sehingga Tuhan nggak dengar ataupun Tuhan no.
Jadi saya mempersilakan si Rani untuk mengebreak kita dalam backup room. Jadi kalau teman-teman bisa doa langsung, kalau udah ya langsung balik ke main session aja. Nanti kita lanjut. Thank you. Ya, langsung lanjut aja. Oh, udah balik semua ya. Oke, thank you buat thank you semuanya. Jadi hopefully tadi is a short sharing juga. Dan sekarang kita akan mengumandangkan doa Bapa kami. Mungkin ini jarang, tapi ini adalah doa yang I think very basic and the foundation of format kita berdoa. Jadi mari kita sama-sama mengumandangkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi, ini waktu di mana kita bisa memuliakan Tuhan, not only with our prayer, tapi juga di mana kita pakai apa yang kita bisa berikan kepada Allah, dalam bentuk tenaga ataupun bentuk materi. Jadi teman-teman yang merasa tergerak hatinya bisa kirim ke St. Philip's Anglican Church Eastwood, itu buat yang di Aussie dengan reference Spice. Kalau yang di Indo bisa lewat account pribadinya Kokian, dan jangan lupa referensinya juga Spice. Dan sebagai lagu penutup, ini kata Rani, saya selalu pakai lagu ini, tapi I think it's a very suitable gitu, karena emang kita nggak tahu gitu tentang hari esok. Walaupun mungkin ada lagu lain yang nanti akan bisa saya cari tentang temanya juga tentang hari esok, tapi for now kita bisa memuji Tuhan dengan lagu ini, di mana kita percaya bahwa Tuhan yang akan tahu dan kita tahu bahwa Tuhan tahu. Jadi it should be enough for our life. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik.
susah perjalanan, gelombang dunia bergerak, bibitnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjulang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjulang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh berbicara dengan Tuhan, dan itu sudah cukup ya Bapak untuk kami Tuhan. Karena kami tahu ya Bapak, kalau misalnya Engkau mendengarkan kami, dan kami tahu Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jelas, Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab ya Bapa. Dan ajari Tuhan, untuk kami boleh yakin datang ke hadirat Tuhan, dengan sebuah keyakinan dan iman ya Bapa, kalau misalnya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur juga ya Bapa buat sharing dari Freddy, biar kira terus Engkau berkati pelayanan dia, dan kami juga bersyukur buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biar kira persembahan ini Tuhan boleh pakai ya Bapa untuk perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan terimalah ucapan syukur kami ya Bapa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan masuk ke dalam persekutuan makan malam kami. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh ada atas kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Ada beberapa pengumuman nanti. Yang pertama-tama selamat datang buat teman-teman yang sudah ikut bersama-sama di dalam ibadah pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan berkat dan juga kita bisa ya sekalian kita catch up dengan beberapa teman-teman yang lain. Pengumuman yang pertama, tentunya kita diingatkan mengenai value kita sebagai gereja. Bagaimana kita adalah gereja yang berpusat kepada Injil dan menjangkau dunia melalui apa? Melalui pengajaran Alkitab, melalui doa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan juga memiliki hati yang siap untuk diajarkan oleh Tuhan. Biar kiranya value ini terus boleh ada di dalam kehidupan kita, dan kita akan terus menekankan ini di dalam khotbah-khotbah dan juga di dalam semua aktivitas kita. Pengumuman yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh Hari. Oke, jadi untuk ini penata layanan minggu depan dari speaker Kokian, asal doa syukur dan Bapak reading sama Tani, musiknya Kevin. Thank you Kevin. Slide-nya saya dan doa syafaatnya Cilisa. Jadi teman-teman yang bertugas silakan mempersiapkan. Dan untuk habis ini harusnya ada lagi. Yes. Jadi kita akan kedatangan tamu. Namanya Ira Kartika, bukan tamu sih ya. Mungkin bagi ya kita baca tamu sih, bagi kita enggak, teman kita yang terkasih. Jadi ini waktu Indonesia Masak ini sebenarnya kayak acara cooking show kayaknya ya. Jadi ntar Cira akan masak cordon bleu, terus habis itu nanti si teman-teman sama ya Sanjita baca akan ngikutin resepnya tuh harus tuh sama-sama masak terus sama-sama makan. Jadi ini kayak kemarin yang si Livia / Kak Fani / Afi
rencanakan itu. Jadi waktunya Jumat 24 September setengah 3 sore, tapi di kita 5.30 karena ya biar kita pas makan siang makan malam gitu. Oke, terus habis itu next one. Ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu selain khotbah sama doa berkat. Jadi saya akan memimpin kita dalam doa, terus nanti teman-teman bisa ngaburu sambil bawa makanan, terus ntar kita bisa balik lagi terus ngobrol. Oke, mari kita berdoa. Syukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pimpinanmu, kami bersyukur untuk ibadah yang kami bisa lakukan, dan kami berdoa untuk makanan yang akan kami nikmati. Kami percaya bahwa semuanya nggak lepas dari tangan kasih-Mu, dan kami berdoa juga Engkau yang ada di tengah-tengah kami sambil kami berfellowship. Kami berdoa supaya waktu ini bisa kami gunakan untuk memuji nama-Mu, tapi juga bisa encourage dan support satu sama lain. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.